ya. Jadi akan ada ribuan orang datang full di tempat ini. Tempat ini mungkin nggak akan muat. Jadi Bapak Ibu tolong hadir lebih pagian karena ada banyak acara, ada banyak berkat yang Tuhan akan berikan tempat ini. Kemudian jam 9 ya seperti biasa ada drama, ada choir, ada segala macam ya, banyak deh yang kita udah siapkan. Dan tim Natal luar biasa, Ibu Neti dan teman-teman dewasa muda. Kalian lihat ini interiornya udah bagus banget, keren banget. Saya nggak tahu ini jadi full nggak? Jadi bikin full? Seriously? Waduh. Pokoknya mereka akan interior full banget seperti dalam satu tempat. Kalau Ibu nanti datang ke tempat ini, Bapak Ibu akan lihat ini benar ballroom apa enggak ya? Gitu. Sampai beda banget gitu ya. Itu makanya mesti hadir ya. Oke. Nah, kita bicara tentang hikmat. Kita buka nggak usah buka, baca aja di sini. Di Amsal 8 ayat, saya nggak bisa ini ya. Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Next slide. Amsal 8 ayat 22 sampai 26. Bisa? Belum bisa? Oke. Kita baca sama-sama ya. Tapi kalau ada kata aku, Bapak Ibu mesti ganti dengan kata hikmat. Amsal bicara mengenai hikmat. Jadi kalau dia bilang aku, itu diganti dengan hikmat. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala hikmat dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya, hikmat telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam lebih dahulu daripada bukit-bukit, hikmat telah lahir. Ketika ia belum menjadikan bumi dan padang segalanya, atau debu dataran dunia pun belum ada. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa hikmat itu sudah hadir sebelum bumi diciptakan. Hikmat itu sudah hadir pada zaman dahulu kala. Bahkan pada zaman purbakala sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, sebelum gunung-gunung tertanam, hikmat sudah hadir. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dan bayangkan, kalau hikmat yang 4.000 tahun lalu itu ada dalam hidup kita, maka hidup kita itu luar biasa berhikmatnya. Betul nggak? Karena sudah sedemikian ramah ribuan tahun dan sudah terbukti sampai dengan hari ini, kalau kita bisa terima hikmat, maka Tuhan bilang apa yang kau perbuat Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan akan buat beruntung. Bukan berarti duit gabruk dari surga datang ke tempat kita 2 miliar, tetapi karena hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka Tuhan akan buat apa yang kita lakukan, Tuhan akan buat kita berhasil dan Tuhan akan kita beruntung. Bapak Ibu, saya mau intermezzo sedikit. Saya kemarin ini saya siapin banyak firman gitu ya. Sering kali saya siapin firman. Dan tadi juga pagi saya bicara sama Pak Pinem. Saya nggak fit dengan istri saya Vita memang, tapi saya nggak fit dengan firman Tuhan yang kayak terlalu ngeroh gitu ya, yang mukjizat gitu ya. Saya tuh nggak terlalu fit gitu. Saya knowledge tahu, tapi saya tidak terlalu fit. Sehingga saya bilang Pak Pinem boleh nggak kalau saya diundang lagi khotbah di tempat ini? Gaya banget loh katanya. Kalau saya diundang lagi di ballroom tempat ini, boleh nggak saya bicara mengenai profesional dan bisnis? Boleh nggak? Boleh ya? Jadi Bapak Ibu yang profesional dan Bapak Ibu yang melakukan bisnis, saya mau sharing. Saya udah 30 tahun di dunia bisnis, di profesional. Umur saya udah 52 tahun, walaupun kelihatan umur 25. Suni itu ketawanya paling gede tuh Suni. 17. Tapi saya udah 30 tahun bisnis. Saya pikir saya harusnya bisa sharing sesuatu buat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang mau belajar how do the business dalam kerajaan Allah, waktu saya diundang, Bapak Ibu tolong hadir karena saya akan berseri.
Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hikmat. Lanjut. So, hikmat adalah salah satu sifat dari dasar Allah. Jadi hikmat itu karena dia sudah ada zamannya Tuhan sebelum dunia menciptakan, sebelum dia menciptakan dunia, maka hikmat itu adalah sifatnya Tuhan. Dia bukan mencari hikmat, tetapi hikmat sudah ada dalam dirinya. Kalau kita bisa kenal Tuhan, kalau kita bisa mengenal bagaimana Allah sesungguhnya, maka hikmat itu sudah kita ketahui. Jadi kalau kita mencari Tuhan, maka secara otomatis hikmat itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, kalau hikmat itu adalah kalau kita mengerti firman dan kita mengerti sifatnya Tuhan, maka kita akan sangat terampil. Kita akan sangat mampu untuk menjalani hidup ini. Sehingga hikmat adalah keterampilan dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan benar, adil, dan berkenan kepada Allah. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pakai firman Tuhan, dan kita punya hikmat dari Tuhan, maka hidupmu akan terampil, dan hidupmu akan mampu. Saya ulang lagi, kalau Tuhan bilang hidupmu akan berhasil, dan Tuhan akan buat engkau beruntung, bukan berarti duit masuk tiba-tiba dari rekening dari surga, bukan. Tetapi karena engkau pakai hikmat dan kau takut akan Tuhan, sehingga kau berjalan berselaras dengan firman Tuhan, maka kamu akan terampil dan kamu akan mampu. Sehingga apa yang kamu lakukan, kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Pasti berhasil. So God is wisdom. Tuhan itu adalah hikmat. Jadi hikmat itu bukannya kecerdasan intelektual saja, hikmat itu bukan pengetahuan dunia saja, hikmat itu bukan knowledge, tetapi hikmat itu di atas pengetahuan dunia. Bapak Ibu, saya di dunia IT sudah sekian lama, 20 tahun lebih. Dan akhir-akhir ini kebetulan kami perusahaan jual namanya server, GPU server. Itu untuk AI. Beberapa tahun lalu itu jual GPU server atau buat AI data center itu susah setengah mati. Tapi kita sudah announce kurang lebih 7-8 tahun lalu teknologinya gitu. Dan sekarang 1-2 tahun belakangan ini, ini ada Pak Lukas. Pak Lukas ini dia pakar AI. Saya pernah bicara sama dia penuh dengan hikmat. Nah, GPU server itu sekarang dijualnya tuh udah bukan sangat mudah kayak kacang goreng. Maksudnya lebih mudah dijual. Satu server itu cukup mahal. Ya, cukup mahal. Tapi sekarang perusahaan data center itu udah pakainya banyak. Dan kita melihat sekarang storage memory itu semua lagi pada naik. Kenapa? Karena semua production dari memori, chipset dan lain itu pindah ke data center. Data center yang terbesar itu tetap yang besar-besar seperti Meta, seperti Amazon, seperti Azure, Microsoft, seperti Alibaba, ya itu juga gede-gede. Semua Google itu ambil data center sedemikian rupanya itu sangat gede sekali. Semua pindah ke sana. Kenapa? Karena mereka sedang fokus untuk mengembangkan AI. Nah, saya ada beberapa video, ada 2 video bisa ditampilkan sekarang videonya. Membawa ceria, menghangatkan hati di malam yang tiba. Oh, Natal manis kopi bagi bereskot latte, penyejuk hati di setiap tetes. Ada satu lagi iklan berikutnya.
Bagus nggak Bapak Ibu? Jadi ini saya khotbah jualan ya. Ada butterscotch, ada matcha. Ini enak banget. Kira-kira tadi videonya mewakili nggak? Mewakili ya. Bapak Ibu yang belum coba, Bapak Ibu mesti coba, ini enak banget. Ini dibikin buat hampers Natal. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin hampers, mau kasih buat saudara-saudara, silakan. Dan ini udah dibikin sedemikian rupa, keren banget. Oke. Intermezzo sebentar, iklan sebentar lewat, sudah selesai. Khotbah lagi ya. So, kayak Pak Wiryo ya nggak? Mumpung kesempatan ada di podium, ngomong ratusan orang, ya kan? Sekalian. So, jadi Bapak Ibu lihat, Thomas itu nggak ngerti desain. Thomas nih cuma ngertinya dagang doang, jualan. Thomas itu nggak ngerti video shooting. Thomas itu nggak tahu videografi. Thomas itu nggak ciptain lagu. Nggak ngerti bagaimana caranya bikin iklan. Tapi dengan AI, itu semua kejadian. Bagus nggak kira-kira? Keren ya? Orang yang nggak bisa apa-apa itu bisa ciptain lagu. Tadi lagunya keren nggak? Pak Lukas keren nggak Pak Lukas? Bagus ya? Keren ya Pak ya? Nggak ngerti apa-apa, Thomas tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tapi AI itu sedemikian rupanya sehingga dia bisa menciptakan semuanya itu. Keren. Orang yang ngelihatnya juga haus katanya, pengen ngiler gitu. Bapak bisa bayangin. Oke, next. Bapak bisa bayangin bahwa ke depan itu, ini belum seberapa, betul ya Pak Lukas ya? Ini belum seberapa. Yang Bapak Ibu lihat keren itu nothing. Saat ini belum seberapa gitu. Akan jauh lebih keren lagi nanti AI suatu saat nanti. Terus bagaimana hidup kita dong? Ke depan. Bagaimana dengan anak-anak kita dan lain-lain? So that's why saya mau kasih tahu bahwa hikmat dunia itu akan dikalahkan oleh hikmatnya Tuhan. Amin. Kita tidak bisa stop hikmatnya dunia. Exponential growth dari teknologi AI itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan itu akan luar biasa. Ada namanya agentic AI ya, kalau nggak salah ya. Agentic AI itu gini, kalau Bapak Ibu suruh, dia akan menyelesaikan sampai terakhir. Suni misalnya, ya Suni ya, kamu punya restoran di BSD Plaza, ya, oke. Suni pengen misalnya followermu jadi 10.000, misalnya gitu ya. Kamu tinggal ketik di AI, agentic AI nanti suatu saat nanti, sekarang baru launching, belum ada apa-apa, belum dikeluarin sama dia. Maka 10.000 itu sudah jadi followernya kamu. Dan mereka akan datang ke tempat kamu. Jadi dia akan bantu sedemikian rupa sehingga AI itu akan sangat canggih dan luar biasa. Bisa menjadi ancaman, bisa menjadi opportunity. Kesempatan buat kita. Kayak tadi saya kesempatan, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bisa melakukan banyak hal dengan AI. So, oleh karena itu hikmat itu adalah bagaimana kita mengutilize semua yang ada teknologi sekarang ini, kita pakai untuk kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Sebab waktu kita selaras dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan hikmat. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hikmatnya Tuhan itu jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih powerful, lebih luar biasa daripada hikmatnya dunia. Kalau kita tidak pakai hikmatnya Tuhan, maka kita akan habis dengan hikmatnya dunia. So, kita penting banget mengerti bahwa kalau kita hari ini ada hari ini, itu karena keputusanmu dan tindakanmu masa lalu. Jadi kalau kita mau masa depan kita cerah, masa depan kita penuh dengan harapan, masa depan kita mau terbuka lebar, kita harus ambil keputusan hari ini. Amin. Jangan salah ambil keputusan. Kalau misalnya, aduh hari ini saya kurang, hari ini saya nggak bisa bayar kontrakan, hari ini saya lakukan ini, karena memang pengambilan keputusan yang masa lalu. Tapi jangan pernah ingat-ingat lagi masa lalu. Lupakan, Tuhan aja lupain dosa kita, masa kita ingat terus ngapain? Yang penting adalah bagaimana kita mengambil keputusan hari ini untuk masa depan kita yang terbaik. Kita diperhadapkan banyak pilihan, tetapi ada banyak pilihan. Kalau kita bisa punya hikmat dari Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan dan pilihan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Amen. Nah, sekarang ini udah ya tadi ya. Fondasi hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Bagaimana kita tahu hikmat? Bagaimana hikmat bisa datang dalam hidup kita? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan bicara mengenai takut yang berlebihan atau takut yang bagaimana, wah Tuhan itu mengerikan itu. Bukan, takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat, kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana Dia akan kontrol hidup kita, bagaimana kuasanya, otoritasnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah mengagumi kehebatannya Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Sehingga hikmat itu datang pada waktu kita takut akan Tuhan. Maka hikmat itu dimulai pada waktu seseorang itu stop ngandelin pribadinya atau kekuatannya sendiri. Hikmat itu akan timbul dalam hidup kita. Hikmat itu akan teraktivasi pada waktu kita stop memakai hikmatnya kita. Pada waktu kita pakai hikmatnya kita sendiri dari kepintaran networking, asetmu, duitmu, latar belakangmu yang hebat dan lain-lain, maka hikmat Tuhan gak lahir. Tetapi hikmat Tuhan akan lahir pada waktu kita stop pakai kepintaran kita, networking kita, dan kita mengandalkan Tuhan dan berjalan selaras dengan firman Tuhan, maka hikmat itu langsung timbul dalam hidup kita. Nah, hikmat waktu ada dalam hidup kita, maka kita bisa mengatasi banyak masalah dalam hidup ini. Sumber hikmat adalah pemberian dari Allah. Yang kasih hikmat itu semua dari Allah. Ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk pengetahuan dan kepandaian. Yakobus 1:5, apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah yang meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita kurang hikmat, Tuhan, aku gak pinter di area ini, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan lahir. Bagaimana cara mendapatkannya? Doa, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan baca firman Tuhan. Kalau saya bukan baca firman Tuhan, ngulik firman Tuhan. Katakan amin. Kalau baca Bapak Ibu, lewat. Tapi kalau ngulik, itu jadi rema. Ya. Nah, pada waktu kita ngulik firman, hikmat itu datang. Hikmat itu diberikan kepada orang yang tidak berpengalaman. Oke, next. Apa sih wujudnya hikmat? Wujudnya hikmat dari Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus lahir di dunia itu adalah perwujudan hikmat. Karena kita mengenal Yesus, kita mengenal hikmat. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Oleh karena Yesus Kristus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena hikmat dari Tuhan, maka Dia membenarkan, menguduskan dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Tetapi masalah gini. Rencana keselamatan Allah melalui salib Kristus yang oleh dunia dianggap sebagai kebodohan justru adalah puncak hikmatnya Allah. Bapak Ibu lihat. Orang sana bilang, masa sih punya Tuhan yang mau disalib? Tuhannya hebat dong. Masa punya Tuhan yang mau disiksa? Lihat dong. Nabinya pegang senjata. Panglima perang. Itu baru hebat namanya. Allah itu harusnya kuat. Allah disalib. Buat orang yang belum mengenal Yesus, itu dianggap satu kebodohan. Masa seperti itu Tuhanmu? Itu mah diganti. Itu bukan Yesusmu yang disalib. Itu diganti, itu mulai diplesetin sana sini, plesetin sana sini. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu disalib itu kebodohan gitu. Tetapi justru yang menurut dunia bodoh, itu adalah puncaknya hikmatnya Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18-25. Sebab pemberitaan yang telah tentang salib memang adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi mereka yang belum kenal Yesus itu menganggap sebuah itu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatannya Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat ke-25 langsung, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia.
Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata buat manusia itu bodohan, tetapi buat Tuhan itu adalah hikmat. Saya mau kasih unjuk beberapa habis ini. Ada beberapa hal yang saya mau kasih lihat bahwa menurut dunia itu bodoh, tetapi menurut firman Tuhan itu adalah puncaknya hikmat. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak akan diselamatkan, mereka itu satu kebodohan. Tetapi bagi kita, itu justru resource yang kita bisa pakai untuk kita punya hikmat dan kita akan berhasil apa yang kita lakukan. Yang pertama, ya, tindakan nyata, decision making, pengambilan keputusan. Saya mau kasih tahu, saya mau ingetin lagi, hari ini kamu ambil keputusan, itu akan menentukan masa depan hidup kita. Nah, contoh si Salomo, 1 Raja-Raja 3, 16, 18. Saya cerita shortcut. Waktu ada 2 ibu-ibu, mereka punya anak baby. Kemudian satu mati, satu hidup. Kemudian 2 ibu ini ngaku bahwa anaknya anak saya. Rebutan. Kemudian dia karena saking rebutan akhirnya datang ke Salomo kan, Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo apa yang dilakukan? Bapak Ibu? Dibelah. Kita udah ngerti firmannya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin pada waktu Bapak Ibu ada di kondisi di kerajaan itu, kemudian 2 ibu-ibu datang dan bawa satu bayi. Kemudian raja itu kemudian ambil pedang dan mau belah itu bayi. Menurut Bapak Ibu, responnya apa? Hah? Kejam? Hah? Apa gila? Apa tadi? Gila bener katanya. Rajanya gereja gila. Apa lagi? Kejam? Hah? Bodoh. Buat manusia, potong bayi itu dibelah. Ini rajanya nggak bener nih, bodoh banget nih. Ya matilah. Jangan bagi 2, mati dua-duanya, nggak ada yang punya, bayi lagi. Lihat, hikmatnya dari Tuhan itu kadang-kadang buat manusia itu bodoh. Tetapi itu justru adalah puncaknya hikmat. Pak Wiryo, kalau Bapak Ibu lihat gereja itu, saya waktu itu pernah berapa tahun lalu itu gembala itu pernah bilang gini, Tom, kita mau beli tanah 12 hektar. Kemudian ketemulah ibu ini dan ngobrol sana ngobrol sini. Kemudian kita tahu bahwa Bapak beli tanah sengketa atau tanah girik, tanah apapun lah ya, Bu Risna ya. Pokoknya nggak jelas dokumennya. Waduh, kita kan kaget kan sebagai orang yang dekat sama Bapak. Terus kita merasa, aduh gimana nih? Dan menurut kita, gembala kita, no comment ya, bener ya? Saya bilang, wah ketipu nih, salah ngambil keputusan nih. Aduh, 12 hektar tanah sengketa dibeli lagi, dan harganya nggak ratusan juta, miliaran. Wah, ketipu deh. Dalam benak saya, gembala kita bodoh juga. Nggak ada yang berani ngomong, saya aja ngomong. Tolong di-cut ya nanti. Diedit. Wah, gawat ini. Bodoh juga. Lihat, buat orang yang nggak kenal, itu kebodohan. Tapi justru orang yang punya hikmat dari Tuhan, itu puncaknya hikmat. Ngerti maksudnya? Bagaimana mungkin gereja ini bangun HOB? Dia waktu mulai bangun, dia sharing ke kita. Kemudian saya disuruh ikut. Sampai sekarang katanya jadi BOD masih, saya nggak tahu. Board of Director-nya HOB gitu. Setiap kali meeting selalu saya diikutin gitu. Saya dalam hati, aduh, ini gembala ini aneh-aneh aja sih, ini gembala. Kita tahu ya gembala, tahu siapa namanya ya. Ini bikin HOB, ngapain sih gereja udah gede begini, ngapain bikin HOB sih? Kemudian dibangunlah greenhouse gedenya setengah mati gitu. Dengan teknologi yang luar biasa canggih, dan waktu saya datang,
Saya pikir ini buang-buang duit aja ini. Terus datang lagi sebulan 2 bulan kemudian, tiba-tiba udah ada puluhan ikan nila kolam. Terus udah gitu ikannya dikasih makan nggak bisa jual, gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk di sini ke siapa gemuk? Karena nggak bisa dijual dia dikasih makan terus kan. Terus akhirnya saya hitung dong, gembala kan. Saya hitung berapa ongkosnya. Saya bilang Bapak, Pak ini rugi loh. Rugi dah. Ini mah nggak, kalau begini caranya nggak balik modal nih. Jalan. Pak, kan saya pedagang, saya bisnis kan. Ini nggak balik modal nih. Susah nih baliknya kalau begini caranya. Jalan aja nggak apa-apa. Tak bikin lagi greenhouse lagi. Bikin lagi greenhouse lagi. Greenhouse 1 aja nggak ada untungnya. Minusnya gede sekali. Terus bikin lagi. Wah, pertama udah bikin salah ngambil tanah aja udah bodoh. Yang kedua bikin beginian rugi miliatan. Ini gembala kita nih, lihat. Orang yang nggak ngerti hikmatnya Tuhan itu dianggap satu kebodohan. Tetapi orang yang ngerti firman Tuhan, yang bisa download hikmatnya Tuhan, itu penuh dengan hikmat. Dan kita bisa melihat hari ini Bapak Ibu, betul nggak? Betul ya? Bagaimana tanah itu selesai, dokumennya jelas. Bagaimana HOB itu bisa menghasilkan yang luar biasa, sekarang punya air mineral yang luar biasa. Dan bisa berkati banyak orang. Dulu kita bilang itu bodoh, tapi sekarang, wah, penuh dengan hikmat. Saya, waktu mulai bisnis, saya nggak punya produk, tapi saya nekat, saya mau jadi perusahaan distributor IT. Perusahaan distributor IT itu penuh dengan capital biasanya. Itu perusahaan-perusahaan besar, dan duitnya itu banyak sekali. Kita mesti siapin mungkin udah ratusan miliar. Tapi Thomas itu cuma jual rumah 1, atas izin istri, dan berani jadi distributor IT gitu. Sampai dulu atasan saya, bos saya dulu di Metro Data bilang, Thomas tuh punya duit berapa sih mau bikin bisnis distributor IT? Memang nggak punya, dia tahu saya nggak punya. Karena dia tahu gaji saya kan. Kemudian saya datang. Tapi Tuhan suruh loh. Tuhan suruh saya untuk keluar dari kerjaan dan bikin bisnis IT, distributor kan. Kemudian saya datang ke Asus. Saya kasih tahu brandnya nggak apa-apa ya. Pak Lukas ya, Asus. Terus saya bilang sama country manajernya, saya kenal. Kemudian saya dengar kamu udah resign. Iya Pak, justru hari pertama saya resign, saya besok langsung ke Asus. Kamu mau ngapain kesini? Saya mau ambil distributor. Asus itu perusahaan gede. Zenfone-nya udah banyak banget. Udah jutaan handphone jual. Notebooknya juga udah luar biasa banyaknya. Dan si Thomas ini yang nggak punya duit, pengen jadi distributor. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu yang hari ini nggak punya duit, jangan menyerah. Amin. Amin. Ya, jangan pernah menyerah. Amin. Berani. Yes. Sebab kita punya hikmat dari Tuhan. Amin. Saya datang ke sana, terus saya bilang, Pak, saya mau jadi distributor. Dia bengong, dia liatin saya. Dalam otaknya mungkin, ini bodoh amat anak nih. Dia bodoh banget nih. Dalam hati dia mungkin lu punya duit berapa sih? Tapi kan karena dia baik sama saya. Terus dia, akhirnya dia panggilin manajernya, kurang lebih ada 5 manajer dia datang. Ini ada Pak Thomas datang, tolong datang. Terus dia bukain katalognya banyak banget, tebelnya segini. Coba liatin yang mana yang distributor lain belum ngambil. Terus manajer-manajer liatin semua. Satu manajer lewat, dia diambil semua ini lewatnya. Ada satu manajer. Terus dia buka dan dia lihat, ini Pak, ada yang belum diambil. Apa tuh? Server mainboard server. Pak Thomas mau mainboard server? Karena dia nggak punya pilihan, udah kasih aja ke saya. Mau Pak. Sedalam hati saya, kenapa nggak diambil ya? Karena memang waktu saya jalanin, jualannya 1 bulan, Bapak Ibu tahu berapa? Cuman 1 atau 2. Banyak nggak Bapak Ibu? Luar biasa sedikitnya. Bayar kencing aja nggak cukup itu profitnya. Aduh. Tapi saya nggak pernah menyerah. Amin. Lihat, hikmat itu adalah bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Saya ulang ya. Hikmat itu kita bisa melihat apa orang lain yang tidak bisa melihat. Sama seperti gembala kita juga gitu tuh. Dia bisa lihat, tetapi orang lain nggak bisa lihat. Itu hikmat.
Nah, saya bisa melihat, karena ini datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, dan dia ketemu saya dengan country manajernya Asus, kemudian saya dikasih produk ini, dan saya tahu persis bahwa itu punya Tuhan yang kasih ke saya. Karena saya yakin bahwa ini datangnya dari Tuhan. So I just believe. Tuhan, ini bagaimana caranya supaya saya bisa jualan banyak. Kemudian saya pergi ke Taiwan. Saya nekat. Saya ketemu dengan bosnya Asus waktu itu. Waktu signing agreement, saya ke sana. Dan waktu di sana dia bilang gini, wah ya memang mainboard server ya jualannya segitu Pak. Di semua country juga negara-negara lain jualannya cuma 1-2 per bulan. Dalam hati saya pantesan ya saya dikasih barang yang kayak begitu. Terus saya bilang gini, Pak udahlah. Mainboard ini Bapak kan nggak punya server Asus namanya. Bagaimana kalau Bapak launching server Asus? Jangan cuma mainboardnya doang. Ini udah dalam bahasa Inggris ya. Wah nggak kepikir tuh Thomas. Launching aja Pak. Bapak tinggal pakai casing. Bapak punya casing kan? Dia punya casing. Karena buat rakitan kan. Ada casing merek Asus. Saya bilang pakai casing ini, pakai mainboardnya Asus, board, dimasukin dalam casing, kita jual server Pak. Bentar ya, discuss ya. Kamu bisa jual. Saya nekat aja, saya bilang, saya bisa jual. Dalam hati saya belum tentu tahu bisa jual apa kan. Yang penting nekat aja dulu. Betul Pak Widio kan gitu, betul nggak? Nekat aja dulu, bilang aja bisa jual. Hah? Karena datangnya dari Tuhan kan, udah hajar aja. Nah pada waktu saya tiba-tiba pas pulang ke Indonesia, kemudian saya dapat email. Oke Thomas, we release server Asus, merek Asus hanya di Indonesia, tidak ada negara lain. Dan hanya satu produk itu kamu yang carry. Cuma satu produk. Bapak Ibu tepuk tangan. Saya terima email itu, saya deg-degan. Saya bisa jual kagak? Enak aja. Server Asus gitu loh, server gitu loh. Nggak kayak laptop yang semua orang pakai kan. Ini server, emang Bapak Ibu pakai server di rumah gitu ya? Ngangkat-ngangkat meeting, pakai server gitu. Kan kagak, server itu kan buat data center kan. Bapak Ibu lihat, selama ada Tuhan di pihak kita, Tuhan akan take care loh. Selama kita berani melangkah dan melakukan apa yang Tuhan suruh, dan pakai hikmatnya dari Tuhan, dan kita berani melangkah, itu Tuhan backup dari surga loh. Itu tuh seperti diaktifasi, berkat itu keluar, itu pintu surga terbuka. Gak lama Bapak Ibu, saya disuruh minimum 250 server satu kontainer. Itu kurang lebih berapa miliar? Duit cuma berapa ratus juta. Nggak ada duit. Pada waktu kita, udahlah, saya udah nggak mau tahu lah. Ini satu kontainer harus habis. Saya rilis PO ke sana. Ya dengerin Bapak Ibu ya, yang bisnis nih, yang profesional lihat bagaimana Tuhan bekerja. Waktu saya rilis PO, production selama 2 bulan, 3 bulan. Kemudian tiba-tiba pergantian kementerian baru. Waktu kementerian baru, Ministry of Education, Kementerian Pendidikan, dia rilis satu juknis yang terbaru. Satu juknis bahwa satu sekolah sekarang nanti itu harus ujian nasional berbasis komputer. Siapa yang UNBK di sini? Pasti ada dong. Anak-anak UNBK, masa nggak ada UNBK? Ini pada ke sekolah nggak? Hah? Udah pada keluar ya? Ini masih pada muda kok. Anak-anaknya ya. Ujian nasional berbasis komputer. Itu kira-kira 10 tahun lalu tuh. 12 tahun lalu. Nah, karena ujian nasional berbasis komputer, maka anak-anak harus pakai komputer ujiannya. Dan 22 laptop itu satu server. Bapak bisa bayangin, anak-anak itu tuh berapa juta anak. Satu sekolah itu bisa ratusan anak. Kalau satu anak itu mesti satu laptop, 22 pakai server, maka satu sekolah itu bisa puluhan server. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, juknisnya keluar, tiba-tiba yang nyari server, ramenya minta ampun. Bapak Ibu tahu ya, 250 itu dalam waktu seminggu itu selesai. Ngeri loh. Jadi saya tuh takut jualan server buat tuh nggak bisa. Jualan takut satu server tuh nggak bisa. Itu saya jual ribuan server 1 tahun. Bangkit.
Pak Wengkang, bangkit. So, hikmat. Apa yang tidak orang lain tidak bisa lihat, kita bisa lihat. Kenapa? Karena hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Karena kita melakukan benar, kita minta hikmat dari Tuhan, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hikmat itu lahir dalam hidup kita. Dan pada waktu hikmat lahir dalam hidup kita, waduh Bapak Ibu, kamu bisa lakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. So that's why decision making, pengambilan keputusan itu, kalau kita pakai hikmat Tuhan, walaupun itu penuh dengan resiko dan tantangan, ambil. Pak Yurman, Pak Andri, ini pebisnis profesional luar biasa nih, orangnya hebat-hebat. Koje mana Koje? Koje tuh. Pak Jo, ya, kalau itu datang dari Tuhan, berani. Pak Andri nih, saya bilang, udah bikin target belum? Belum. Bikin target. Ambil decision. Hari ini, masa depanmu penuh cerah. Yang kedua, foundation atau dasar. Firman itu adalah sebagai dasar. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia mendirikan rumah di atas batu, ketika hujan, banjir, dan angin melanda, rumah itu tidak rubuh. Sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu roboh. Bapak Ibu lihat, ketika tidak ada hujan, tidak ada angin, dan tidak ada banjir, maka sulit membedakan rumah yang di atas bangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Ketika kesulitan dan masalah itu belum ada dalam hidup kita, maka kita tidak kelihatan apakah kita dibangun di atas fondasi firman Tuhan yang benar atau tidak. Om Budi di sini nggak ada, dia kontraktor. Kalau orang bangun di atas pasir dan bangun di atas batu, maka di atas batu itu dia perlu ngecor, perlu bikin fondasi yang kuat, cakar ayam, cakar bebek, cakar segala macam itu ditaruh di bawah dengan harga yang mahal, dengan kerjaan yang lamanya minta ampun. Dia bikin fondasi aja begitu besar dan mahal dan sulit dan lain-lain. Kenapa? Karena dibangun rumah yang bagus. Buat rumah yang di atas pasir itu mudah. Karena bangun di atas pasir itu cuma bangunin aja, tembok, jadi. Nah, orang yang nggak lihat rumah di atas pasir dan di atas batu, orang melihat rumah itu sama-sama doang. Betul nggak? Sama-sama bagus. Karena nggak ada angin, nggak ada banjir, nggak ada badai. Tetapi pada waktu ada banjir, ada badai dan ada angin, baru kelihatan fondasi mana yang kuat. Betul nggak? Jadi hikmat itu yang datang dari Tuhan, itu nggak kelihatan pada waktu masalah itu nggak datang. Tetapi hikmat akan kelihatan pada waktu hidupmu dengan masalah. Bagaimana kamu bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah itu karena ada hikmat dari Tuhan. Sebenarnya buat kita, orang bodoh bilang orang bijaksana itu bodoh. Karena udah kosnya mahal, lebih mahal, bangunnya lebih lama dan lain-lain. Tetapi justru orang berhikmat, dia punya pondasi yang benar, itu firman Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa jangan hanya baca firman Tuhan, tetapi kulik firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Hikmat tidak terlihat dalam keadaan baik-baik saja, tetapi hikmat akan terlihat pada keadaan yang tidak baik. Yang kedua, preparing future. Persiapkan masa depan dalam hidup kita. Siapkan ya. Nah, firman Tuhan ini adalah related dengan gadis bodoh dan gadis bijak. Gadis bodoh itu dia mempersiapkan, waktu dia ada tuannya datang, dia hanya mempersiapkan minyak hanya sebatas dibuli-buli saja. Tetapi orang bijaksana, dia nggak tahu kapan datang, jadi dia mempersiapkan minyak lebih banyak, lebih mahal, bawanya juga repot, lebih mahal lagi. Tetapi buat orang yang bijaksana, ya memang dia harus mempersiapkan segala sesuatu, sebab dia preparing the future. Dia mempersiapkan masa depan. Yohanes 16 ayat 13 bilang gini,
Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dia sendiri, tetapi segala sesuatu yang didasarkannya, yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ternyata kalau kita punya roh Allah yang penuh dengan hikmat 4.000 tahun yang lalu itu ada dalam hidup kita, maka dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. So firman Tuhan bilang, Bapak Gembala bilang gini, ada satu khotbahnya dia bilang gini, life is predictable. Jadi memang hidup kita ini bisa diprediksi ke depannya. Tidak pasti, but predictable. Bisa diprediksi. So, kalau kita bisa ngerti masa depan dan kita mau bisa memprediksi, kita bisa mengantisipasi. Betul nggak? Nah sekarang, pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu mengerti tujuan hidupmu akhirnya nanti, suatu saat nanti? Apakah kamu sudah dapat mengerti rencana Allah dalam hidupmu ke depan? Kalau kita bisa mengerti itu, maka kita bisa mengantisipasi. Dan kita bisa preparing. Baca buku, bergaul dengan orang yang berhikmat. Amsal 13:20, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Nah saya mau katakan lagi, berteman sama orang pintar. Artinya bukan berarti musuhin orang bodoh, bukan. Berteman sama orang yang penuh dengan hikmat. Kadang-kadang kita tuh suka berkumpul dengan orang-orang yang di bawah kita, betul nggak? Supaya kelihatan apa? Kelihatan pintar. Tapi orang yang sukanya cuman ketemu dengan orang-orang yang selevel, bahkan di bawah, dia kelihatan pintar lah pokoknya. Tapi kamu tidak akan menambah hikmat. Untuk bisa kita penuh dengan hikmat, keluar dari comfort zone, keluar dari merasa lebih pintar, keluar cari orang yang lebih pintar dan hidupmu akan terasa goblok. Maka kita akan menambah hikmat. Cuman Pak Yurman yang amin. Yang lain gak suka kayaknya. Saya di bisnis IT udah berapa? 22 tahun ya? 22 tahun saya di bisnis IT. Saya pikir saya udah ngerti banyak hal di dunia IT. Tetapi pada waktu saya ketemu dengan orang-orang pinter, anak-anak muda yang jauh lebih pintar daripada saya ngobrol dengan mereka. Waduh, 22 tahun tuh gak ada apa-apanya dengan kondisi mereka. Saya bergaul dengan mereka. Pak Lukas, saya sekarang berani investasi bayar orang AI. Saya hiring orang AI di kantor saya. Saya bayar dia karena saya mau masuk ke AI bisnis. Kenapa? Karena saya perlu hikmat dari dia, pengetahuan dari dia. Minggu depan saya ke Kuala Lumpur. Kenapa? Karena saya mau belajar di training AI. Yang nggak ngerti AI hari ini, saya mau belajar ke sana, Pak. Jadi belajar itu bayar harga. Firman Tuhan bilang gini, bayar untuk mendapatkan hikmat dan jangan menjualnya. Bapak Ibu, kalau untuk mendapatkan hikmat, kalau perlu investasi, bayar. Ajak Pak Yurman makan siang tuh. Ajak Ibu Risna, Ibu Vita makan siang, makan malam, ngobrol 2 jam sama dia tuh. Itu sama Pak Pinem. Keluar-keluar dari restoran itu penuh dengan hikmat. Tuh, Pak Yurman tuh. Ini mesti digunakan maksimal. Karena dia penuh dengan hikmat. Ajak makan. Tuh Pak Yurman. Pak Yurman, ngobrol dong Pak Yurman. Tapi banyak kita nggak mau keluar duit, maunya dibayarin doang. Cari hikmat itu bayar harga. Amin. Bapak Ibu maaf ya, saya agak sedikit frontal nih. Nggak apa-apa ya? Gini Bapak Ibu, bisnis itu, Bapak Ibu kerja dari jam berapa coba? Jam 8 sampai jam 5. Itu nggak lembur ya, 9 jam. Jadi 1/3 dari hidup Bapak Ibu itu ada di bisnis. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu lembur mungkin bisa jangan-jangan 50% hidupmu itu ada di tempat kerja. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngerti firman, bagaimana knowledge, understanding, hikmat Tuhan mengenai bisnis dan profesional, maka hidupmu aman. Betul nggak?
bayar harga. Yang keempat, stewardship, mengelola. Yusuf, saya kayaknya pernah cerita. Bagaimana Yusuf itu dijual dari keluarganya, masuk ke sumur, dijual ke rumah Potifar, dijadiin mbak, pembantu. Kemudian dia ke penjara lagi, kemudian baru diangkat oleh Firaun. Tapi Bapak Ibu lihat, pada waktu Yusuf itu diangkat oleh Firaun menjadi second hand-nya dia. Orang yang dibuang, orang yang dipenjara, orang yang menjadi pembantu, bagaimana dia bisa memanage satu negara sedemikian hebatnya sampai negara lain itu takluk kepada Mesir pada waktu itu. Saya berasumsi Pak Yurman bahwa dia jangan-jangan dia belajar di penjara, dia belajar di rumah Potifar, bagaimana dia belajar financial planning, karena dia harus belajar mengelola agribisnis, dia belajar mengelola logistik dan warehouse. Bapak Ibu lihat 7 tahun itu untuk menyiapkan 7 tahun yang kering, itu perlu warehouse yang luar biasa. Simpen bahan makanan di gudang sampai 7 tahun aman, itu luar biasa. Untuk memproduksi juga setiap tahun kelimpahan itu juga harus luar biasa. Bagaimana dia perpindahan dari logistik satu ke logistik yang kedua itu juga luar biasa. Bagaimana logistik di warehouse ini, di gudang ini dia bisa sebar ke semua masyarakatnya, bahkan dia bisa jual ke negara-negara lain. Itu juga perlu hikmat. Betul nggak? Dia tidak pernah memimpin, tetapi dia bisa memimpin negara Mesir sedemikian rupa. Bahkan juga dia bisa memimpin seluruh negara lain di negara Mesir yang datang kepada mereka untuk minta beras, minta makanan. Tetapi bagaimana dia bisa negosiasi, negotiation skill dengan baik. Dia bisa nego, dia bawa semua negara-negara lain, bawa kambingnya, bawa hartanya, bawa emasnya untuk dapetin beras. Kemudian dia bisa negosiasi, menyerahkan tanahnya kepada Yusuf. Sehingga orang Mesir pada waktu itu, Firaun, dia bukan cuma punya satu negara tanah di Mesir, tetapi dia punya tanah banyak di luar Mesir. Kenapa? Karena mereka menyerahkan semua tanahnya kepada Yusuf. Negotiation skill, planning, stewardship, pengelolaan, itu luar biasa Bapak Ibu. Dari mana datangnya? Hikmat Tuhan dan belajar dan cari firman, cari hikmat. Bapak Ibu, untuk bikin kopi bangkit, saya juga nggak ngerti bagaimana cara bikin kopi bangkit. Saya cuma punya mimpi untuk nolong orang. Pak Juni, ya Pak Petrus, Ibu Aya, dia pernah cerita gini. Hari pertama dia jualan, saya ingat banget. Pak Juni ya, Pak Juni nggak datang, dia lagi di tempat lain. Dia bilang gini, Pak Thomas, kalau sampai 3 hari saya nggak bisa dapat duit, boleh nggak Pak Thomas, saya pinjam duit buat bayar kos-kosan. Berapa Pak Juni kos-kosannya? 300.000. 300.000 nggak punya duit. Saya nggak punya duit Pak Thomas. Oke Pak, Bapak jualan ya, yang banyak, jangan nyerah ya, semangat ya Pak, supaya bisa bayar kos-kosan. Ya Pak, saya usahakan, tapi kalau nggak bisa, saya pinjam ya. Saya bilang di bisnis ini tidak boleh pinjam. Ya, saya bilang juga kan, tidak boleh pinjam. Bisnis, usaha, kerja keras, pakai hikmat, takut akan Tuhan, kerjaan yang benar, jangan nyerah, lakukan yang terbaik, Tuhan akan berkati. Bapak lihat, tiga hari kemudian dia bisa bayar kos-kosan. Puji Tuhan Pak Thomas, saya bisa bayar kos-kosan. Bapak lihat, dia saking gembiranya, dia kerja keras. Setiap 3 hari, setiap hari dia bisa jual 70 sampai 80. Dan setiap 3 hari kurang lebih dia dapat komisi 300 sampai 400 ribu. 3 hari. Jadi bayar kos-kosan 3 hari, jualan udah selesai. Wah, dia very happy. Saya mau encourage teman-teman sini yang jualan juga, jangan menyerah. Masih banyak kesempatan. Terus saya cuma punya mimpi seperti itu doang. Kasih orang kerjaan dan kasih makan. Supaya bisa kerja aja. Supaya bisa bayar kontrakan, bisa bayar anak-anaknya sekolah, bisa bayar punya uang saku dan lain-lain. Udah, kerjain aja. Saya mau Vita investasi. Dan hari ini kita bisa melihat 2 bulan
dia sudah cukup happy. Ada teman-teman yang sini juga sudah diberkati. Dan saya bilang sama Vita, 2026 kita akan expand. Saya punya mimpi punya 100. Ini mimpi saya, Bapak Ibu doakan ya. Saya punya mimpi 100. Vita bilang, Tom, tak dulu, lihat dulu, ngerem dulu, jangan kencang. Saya tuh karena gembala saya ngegas terus nggak pakai rem. Pak Wiryo itu kan ngegas terus nggak pakai rem kan? Kalau Bapak Ibu lihat caranya dia tuh ngegas deh. Pak kadang-kadang pencet rem. Dia lupa rem tuh yang mana gitu. Jadi ngegas terus gitu. Karena saya terbiasa dengan Pak Wiryo, saya bilang, Vi, saya mau ngegas. Cuman istri saya yang ngerem. Buat saya penting rem, karena nanti saya juga takut kejeblos. Tapi buat saya mau gedein. Oke, sekarang bagaimana caranya? Saya belajar sebelum bikin. Bapak pikir saya nggak belajar? Saya dengerin tuh orang-orang si Common Ground itu si jago coffee itu tuh dari Common Ground punya perusahaan. Dan dia melihat Common Ground itu udah besar dan dia sulit untuk menambah outlet baru lagi. Kemudian dia bikin kopi jago namanya. Dan dia punya ribuan sekarang. Dia bilang di Jakarta itu, saya punya waktu ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomong bisnis nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Bapak Ibu yang ngantuk-ngantuk silahkan tidur. Tapi yang exciting, bisnis boleh ngobrol sama saya. Jadi si Common Ground itu sulit untuk buka karena dia outletnya itu sangat gede dan mewah. Jadi investasi satu outlet itu mahalnya minta ampun. Dan dia kalau misalnya dia outletnya itu dia nggak achieve targetnya, maka dia rugi. Kemudian dia buka kopi jago. Sekarang kopi jago itu ribuan. Ternyata di Jakarta itu keperluan kopi gerobak itu kurang lebih diperlukan 30.000 untuk mensuplai kopi setiap hari. 30.000 gerobak. Dia cuma punya sekitar berapa ribu, belum sampai. Oleh karena itu bagi-bagi kue. Ada haus, ada 1 juta jiwa dan lain-lain. Dan itu terus bertumbuh. Dan orang tetap minum kopi itu tetap terus-terusan setiap hari. Dan saya lihat peluang ini, wah luar biasa sekali ya. Bagaimana kita bisa berkati orang ya. Dan saya melihat testimoni-testimoni orang yang jaga kopi itu, mereka diberkati juga. Rata-rata mereka bisa dapat 4 juta, 5 juta, 6 juta setiap bulan. Wah, saya pikir kayaknya kita perlu invest. Kemudian saya ngobrol dengan teman-teman, dan akhirnya saya ketemu dengan Ko Aliang. Dia ternyata adalah perusahaan yang membuat kopi, ingredientnya itu buat kopi jago, haus, dan 1 juta jiwa. Dan kopinya tuh enak. Bapak Ibu kalau rasain kopi, promo lagi ya. Ini udah sekelas Common Ground. Ini udah sekelas kopi mewah. Tapi cuma dijual 10.000. Macanya ini juga. Ini udah kopi mewah nih, matcha mewah nih. Sekarang ownernya tuh lagi di Jepang cari rasa yang terbaik buat matcha. Nggak tahu, rasanya minggu ini dia pulang. Saya kenal si Marco. Dan dia lagi. Dan ini supplier ini supply ke semua kopi-kopi terkenal. Dan Kopi Bangkit walaupun cuma punya 4 gerobak, kita punya supplier yang luar biasa. Amen. So, I'm not worried. Bagaimana dapatnya? Saya cari. Terus ngobrol dengan orang-orang 1 juta jiwa. 1 juta jiwa itu yang punya itu adalah Janji Jiwa. Janji Jiwa itu dulu punya sekitar 600 sampai 700 outlet seluruh Indonesia. Tapi sekarang dia turun menjadi cuma 200, dia tutupin semuanya. Kenapa? Karena nggak survive 700 outlet. Terus bagaimana caranya dia survive? Sekarang backbone dari bisnisnya adalah kopi gerobak. Yang namanya adalah 1 juta jiwa. 1 juta jiwa itu dia punya target 1 bulan 100 gerobak. Bapak bisa lihat bahwa ternyata kopi gerobak itu marketnya gede banget. Nah kalau kita nggak masuk ke sana, kita ketinggalan. Sebab waktu masuk ke sana punya ribuan gerobak, kita gereja ini ministry, kita bisa biayain 1.000 orang. Bagaimana entrepreneurs, social entrepreneurship itu kita bisa terbitkan di gereja untuk menolong orang lain. Betul nggak? Bapak Ibu lihat. Terakhir, Holy Wing. Bapak itu tahu Holy Wing? Cafe yang mahal itu. Waktu saya datang ke supplier ini, si Ko Aliang bilang, Tom, itu orang Holy Wing tuh.
Ingatan saya tuh adalah Hotman Paris biasanya Holy Week. Saya mana cari Hotman Paris mana gitu. Nggak ada katanya. Ini direkturnya. Ternyata Holy Wing pun juga mau bikin kopi gerobak. Pak Wibi, tolong kasih modal buat 1000 gerobak. Jadi untuk bisa ngejalanin, kita perlu knowledge, kita perlu hikmat dari Tuhan, betul ya? Jangan stop. Bapak Ibu lihat, mau buka restoran, mau bikin gado-gado, mau bikin tempe, sampai bisa diekspor sampai ke Saudi Arabia pun juga. Come on, Bapak Ibu cari hikmat. Takut akan Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan. Hikmat itu akan datang dalam hidupmu. Ibu siapa ibu? Lupa. Istrinya Pak Bong. Ibu Rita. Ibu Rita ini buka restoran juga nih. Cari hikmat. Pak Bong, bantu ibu. Bagaimana caranya supaya bisa jualan yang banyak. Nggak perlu pinter. Hikmat dari Tuhan. Hidupmu akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Belajar, cari hikmat. Yang terakhir, apa sih keuntungan hikmat? Amsal 3:13-19. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Keuntungannya apa? 1, 2, 3, baca yang keras. Umur panjang ada di tangan kanannya. Tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh dengan bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Wow, Bapak Ibu lihat, kalau kita bisa mendapatkan hikmat yang datangnya dari surga, hidup kita selaras dengan firman Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan datang dengan hidup kita, dalam hidup kita. So hikmat itu akan memperoleh kepandaian, keuntungannya melebihi perak, hasilnya melebihi emas. Wah, Bapak Ibu lihat, emas di tanganmu itu nggak ada artinya dibandingkan hikmat. Dengan hikmat, kamu bisa beli emas. Emas tidak bisa beli hikmat. Hikmat yang bisa beli emas. Bukan cuma umur panjang. Siapa yang mau umur panjang? Semua umur panjang. Mau umur panjang, mau sakit-sakitan? Enggak lah. Kita sehat. Umur panjang, terus yang kedua dikasih apa? Udah umur panjang, kaya lagi. Siapa yang mau? Saya, umur panjang kaya. Udah kaya terus dihormati. Terus udah dihormati, aduh bahagia lagi. Yang terakhir, sejahtera. Beri kemuliaan buat Tuhan. Orang yang penuh hikmat, dia akan panjang umur. Kaya, ya berkatlah melimpah. Kita nggak sebut uang lah ya. Pokoknya engkau dicukupkan oleh Tuhan. Kamu akan dihormati orang lain. Kamu akan berdiri di depan raja-raja, bukan orang hina. Raja-raja akan undang kamu untuk ketemu. Bahagia, happiness. Yang terakhir, nggak khawatir, damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita. Nah, saya mau kasih tahu yang terakhir. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yang kita kejar bukan, yang kita kejar apa? Takut akan Tuhan. Siapa yang mau kejar Tuhan? Takut akan Tuhan. Hikmat akan datang dalam hidupmu. Dan kamu akan dipenuhi oleh kuasa kebangkitannya Tuhan. Hidupmu akan dijagai Tuhan. Kalau engkau penuh dengan hikmat, kamu akan diperkaya oleh Tuhan. Kamu akan dibikin sukses oleh Tuhan. Kamu akan diberi kekayaan, hormat, panjang umur, penuh bahagia, dan damai sejahtera Allah turun dalam hidup kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Dan hidup kita akan berbuah dengan lebat. Waktu berbuah lebat, berbuah itu akan dinikmati orang lain. Untuk berbuah itu berat, Bapak Ibu. Untuk siapin kopi bangkit ini nggak gampang, Bapak Ibu. Untuk berbuah 3 gerobak aja, 4 gerobak aja susah. Setiap hari saya mesti ngantor ya. Mana Indra? Indra mana, Indra? Indra mana? Indra, gua ke kantor ya. Saya kalau kita bilang, Tom kemana? Ke kantor. Kemana? Ke Wisma 77? Enggak, ke ruko WTC Matahari. Bapak Ibu ngapain saya di WTC Matahari, Indra? Ngaduh. Apa?
Seal cup. Ya Draya, berapa ratus kita seal cup. Sampai kadang-kadang kalau saya tidur ngimpi, saya begini terus begini. Dia tahu kalau saya lagi begini ngimpi, berarti lagi nge-seal cup kopi bangkit. Jualan, Indra sama Feli produksi. Saya bagi-bagi brosur di sini di lantai 2, di depannya Linknet. Ada kopi bangkit Pak, kopi bangkit Bu, lantai 9255 ya, 925 ya. Enak kopinya, luar biasa. Masa ada? Iya enak, berapa duit? Ini ada brosurnya, ada harganya 10.000, 8.000. Murah banget. Di Ruko, banyak yang beli ya? Ada aja yang beli ya? Malu nggak? Emang jualan narkoba malu? Jualan kopi bangkit. Amin. Jangan malu, kerja keras, cari hikmat Tuhan. Tuhan akan berkati hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.